Apa kabar semua? Apakah otak Anda masih dididik oleh Lord Giono atau Johnny Sin? Kalau masih, saya akan mereview sebuah film mantap-mantap yang berjudul Sleeping with Other People yang disutradarai oleh tante saya, yaitu Leslie Headland. Sebelum kita membahas filmnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Film bergenre romantic comedy ini menceritakan tentang seorang pria playboy yang jatuh cinta kepada sahabatnya. Tetapi, ia tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung masuk ke alur cerita. Scene berlatar pada tahun 2002 yang memperlihatkan seorang wanita di sebuah asrama yang sedang menggedor-gedor pintu sambil berteriak, "Matthew, bercintalah denganku." Dan cocok, coba pintu kamar gua. Dia pun membuat kekacauan di tempat itu. Seorang penjaga pun menghampirinya dan mengancam akan melaporkannya ke polisi jika dia bukanlah tamu di asrama ini. Tiba-tiba ada seorang pria di asrama itu yang mengaku sebagai temannya. Ia pun langsung mengajak wanita itu ke kamarnya. Di sana, ia berkenalan. Ternyata wanita itu bernama Lenny dan si pria bernama Jake. Mereka pun mengobrol. Lenny mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang pria bernama Matthew untuk bercocok tanam. Lenny juga mengatakan bahwa dirinya masih perawan, dan Jake juga berkata dia juga masih perjaka. Tak lama, obrolan mereka semakin panas. Lenny bertanya kepada Jake bagaimana sih bang rasanya bercocok tanam. Jake yang belum pernah bercocok tanam pun bingung untuk menjawabnya. Lalu, ia mengatakan bahwa rasanya tuh seperti Anda menjadi Iron Man. Lenny langsung berkata, "Masa sih bang? Ya ini mau coba. Yuk bang coba." Dan mereka langsung mempraktekannya saat itu juga. Pasukan semongko tarik sis! 12 tahun kemudian, terlihat Jake yang sedang main kejar-kejaran dengan seorang wanita. Wanita itu sepertinya tampak kesal dengan Jake karena ia selingkuh dengan sahabatnya. Di sini kita tahu bahwa Jake sekarang sudah menjadi playboy. Terjadi perdebatan di antara mereka. Jake mencoba untuk menenangkannya, namun tidak berhasil. Dan pada akhirnya Jake didorong ke jalan dan ia pun tertabrak oleh mobil. Dan segera Jake dibawa ke rumah sakit. Scene berpindah ke sebuah restoran. Di sana terlihat Lenny yang sedang mengobrol dengan pacarnya, yaitu Sam. Lenny mengatakan kepada Sam bahwa dia telah berselingkuh darinya. Sam pun nampak kecewa. Dengan penuh amarah dan berapi-api, Sam menanyakan kepada Lenny siapa selingkuhannya, namun Lenny enggan memberitahunya. Dengan rasa kecewa, Sam langsung pergi dari tempat itu. Scene berpindah ke Lenny yang sedang bermain handphone. Ia dihampiri seorang pria yang ternyata dia adalah Jake. Mereka pun mengobrol dan bernostalgia tentang masa lalunya. Setelah itu, Lenny pergi dan Jake mengatakan untuk menghubunginya melalui Facebook. Keesokan harinya, tampak Jake di kantor sedang menggoda seorang janda kaya pimpinan perusahaannya bernama Paula. Jake mengajaknya untuk makan siang, tapi Paula menolaknya dan meninggalkan Jake dengan alasan profesionalitas. Scene berpindah ke Lenny yang sedang ngobrol dengan kekasihnya, yaitu Matthew. Lenny berkata bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengan Matthew. Dengan santainya, Matthew pun menyetujuinya dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah memiliki kekasih. Lenny meminta Matthew untuk menghapus nomor Matthew dari ponselnya. Janco, kenapa nyuruh orang bukannya hapus sendiri? Matthew pun menghampiri, namun bukannya menghapus nomornya, ia malah bercocok tanam. Cangku yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Malam itu, Jake dan Lenny pergi ke sebuah bar. Di sana, ia bertemu dengan Sander bersama kekasihnya. Sander adalah rekan kerja Jake. Mereka pun mengobrol sambil meminum segelas amer. Tak lama, tiba-tiba Lenny pergi meninggalkan bar, dan Jake langsung mengejarnya dan menanyakan kenapa dia pergi. Ternyata, Lenny ingin berkencan. Jake pun mengiyakan keinginan Lenny, dan mereka pergi berkencan di sebuah restoran.
Mereka mengobrol dan saling bercerita tentang kehidupan mereka. Lenny yang gagal move on dan pengen mulu sama Matthew, dan Jack yang sangean sulit untuk setia karena sering gonta-ganti pasangan. Saat perjalanan pulang, Jack mengatakan ingin meniduri Lenny, namun Lenny menolaknya. Akhirnya, rayuan maut Jack gagal dan mereka berpisah di persimpangan. Mereka pun berteman akrab mulai saat itu, dan tak boleh ada seks di antara teman. Mereka pun semakin akrab, mereka pergi bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, bahkan mereka saling berbalas pesan yang terkadang menjurus ke sesuatu yang sangat intim. Chat mesum maksudnya. Namun, di situ Jack masih sering berhubungan seks dengan bergonta-ganti pasangan. Lenny pun belum bisa melupakan Matthew. Di sebuah taman, Lenny melihat Matthew sedang jogging. Ia ingin mengejarnya namun gagal. Lenny yang kesal mengajak Jack untuk bertemu dan menemaninya membeli pakaian dalam. Lenny mencoba salah satu pakaian dalam dan keluar dari fitting room dan menunjukkan penampilannya pada Jack. Dengan mupengnya, Jack mengatakan pada Lenny kalau itu terlihat cocok untuknya. Scene berganti ke toko elektronik. Jack berniat membelikan Lenny TV. Di situ, Jack bercerita tentang hubungannya dengan gadis berkulit hitam bernama Thea. Dia berhubungan dengan Thea, namun tidak ada orgasme. Dan itu belum pernah terjadi pada Jack. Mereka berdua akhirnya pulang. Di rumah, Lenny pun menceritakan kalau dia sulit orgasme. Dia mulai mengajari Lenny bagaimana caranya melakukan masturbasi dengan jari-jarinya. Jack mengambil sebuah botol besar dan mulai memasukkan jarinya ke dalam mulut botol. You got it. All right, now at this point, you want to start thinking about something arousing. A little nub, right? Okay, so like you just really get after it like that, just like this. Yeah. Record. Just wait. Lenny pergi ke bar bersama temannya. Dia menceritakan soal Jack yang berteman dengannya tanpa melakukan hubungan seks. Di tempat lain, Sander mengundang Jack untuk datang ke pesta ulang tahun anaknya bersama Lenny. Jack pun bertemu Lenny di sebuah taman. Lenny mendapat sebuah telepon dan ternyata itu dari Matthew. Jack melarang Lenny untuk mengangkat telepon dan mengambil ponselnya. Lenny tampak terlihat sesak nafas, dan Jack segera menenangkannya dan akhirnya mereka pulang. Di rumah, Lenny bercerita kalau dia akan ke Michigan untuk melanjutkan kuliah. Jack sedih dan ia ingin menghabiskan waktu bersama Lenny sebelum ia pergi. Spend as much time with my best friends as I possibly can. Mereka pun pergi ke pesta ulang tahun Henry, anak dari Sander dan Naomi. Di sana ia disambut oleh Sander dan Naomi. Lenny memberikan hadiah kepada Naomi. Setelah itu, Lenny pergi untuk mengajak anak-anak menari. Jack yang melihatnya langsung menghampiri Lenny dan ikut menari. Setelah selesai, seorang pria bernama Chris Smith bersama anaknya menghampiri Lenny. Mereka berkenalan, sementara Jack sibuk mencelupkan kepalanya ke kolam renang. Are you really using your kid to hit on my friend? Shut up. Ignore him, he's on drugs. Chris dan Lenny mulai berkencan dan akhirnya mereka pun bercocok tanam. Cangku yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Lain hari, Lenny bercerita tentang hubungannya dengan Chris kepada Jack. Jack pun tampak kesal dan cemburu dan membuat mereka berdebat. Taught you that as a gift to you. That was not a Chris Smith gift. Okay? Hari berganti. Jack mungkin masih kesal. Ia pergi menemui Paula di ruangannya. Dia meminta Paula menandatangani pembatalan kontrak investasi Jack agar bisa berkencan dengan Paula. Paula seakan tak percaya Jack meminta pembatalan kontrak senilai $5 juta hanya untuk berkencan dengannya. Akhirnya, Paula pun luluh dan menerima ajakan kencan Jack tanpa harus membatalkan kontraknya. Di lain waktu, Lenny yang sedang menghadiri pesta bersama Chris bertemu dengan Matthew dan istrinya. Lenny pun mual dan segera pulang karena tak nyaman dengan keberadaan Matthew. Lenny mencoba menghubungi Jack, namun Jack sedang berkencan dengan Paula. Right? Well, see, that's what I'm saying. I assume they would speak about me, but I thought it was going to be something. Jack dan Paula pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun bercocok tanam. Paula meminta Jack untuk diam dan membiarkan Paula untuk mengambil alih kendali pesawat tempur Jack. Cangku yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam.
Saat klimaks, Jack menyebut nama Lenny seolah sedang bercinta dengan Lenny dan Paula pun menyadarinya. Jack pun pulang dan melihat Lenny duduk di tangga depan rumahnya. Lenny menceritakan semua yang terjadi. Mereka saling mengungkapkan perasaan mereka dan tidur bersama. Tiba di hari Lenny akan pindah ke Michigan. Jack membantu mengemasi barang dan mengucapkan salam perpisahan untuk selamanya. Alright, well, goodbye forever. 2 bulan telah berlalu. Di sini, Jack terus menjalin hubungan dengan Paula, dan nampaknya dia pun mulai akrab dengan anak Paula. Suatu ketika, Jack sedang makan siang dengan Paula. Dia merencanakan liburan ke Eropa bersama Paula. Jack melihat Matthew sedang makan bersama istrinya. Dia mendatangi Matthew dan menghadiahinya dengan bogem tepat di wajah. Mereka pun berkelahi dan Matthew dihajar habis-habisan oleh Jack. Polisi pun datang dan menangkap mereka berdua. Di mobil, Paula menanyakan kepada Jack siapa yang dia maksud dengan gadisku ketika memukul wajah Matthew. Jack tak bisa menjawabnya dan Paula pergi meninggalkannya. Jack pun dibawa ke kantor polisi. Di sana, ia meminjam telepon dan menghubungi Lenny. Dia menceritakan dia telah memukuli Matthew kepada Lenny. Di sini, Jack mengungkapkan semua perasaannya kepada Lenny dan meminta Lenny untuk kembali. Akhirnya, Lenny pun menerima perasaan Jack. Mereka saling meneriakkan I love you seperti orang gila. Lenny, I love you! Lenny, I love you so much. Hey, I love you! Matthew mendengar dan menyadari kalau Jack adalah orang yang dicintai Lenny. Cerita berlanjut. Lenny mendatangi Matthew di kantornya. Ia meminta Matthew untuk mencabut tuntutannya kepada Jack. Lenny keluar dan bertemu Jack di luar kantor Matthew. Mereka akan menuju gereja untuk menikah. Dan film pun berakhir. Demikianlah rangkuman lalu cerita dari film Living with Other People. Kalau kalian mempunyai rekomendasi film menarik lainnya, tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching. See you in the next video.